Asap tipis dari arang bakar naik pelan di depan gerobak sate milik Pak Jono. Bau daging kambing yang dulu selalu bikin orang berhenti, sekarang cuma lewat begitu saja. Jalanan Sumberrejo masih sama, tapi rasanya berbeda. Lebih sepi. Lebih dingin. Pak Jono berdiri sambil kipas-kipas arang pakai potongan kardus. Matanya melirik kanan-kiri. Di seberang jalan, dua tukang sate lain sudah buka lebih dulu. Satu pakai spanduk besar, satu lagi pakai lampu terang. Sekarang semua jualan sate, gumamnya pelan. Seorang pembeli lewat, sempat menoleh, lalu pergi ke lapak sebelah. Pak Jono menarik napas panjang. Ya sudah, katanya pada diri sendiri. Malam makin larut. Jam dinding di gerobak menunjukkan hampir jam 9. Biasanya, jam segini sate sudah hampir habis. Tapi malam ini, tusukannya masih banyak. "Pak, pulang jam berapa?" Suara istrinya terdengar dari belakang. "Bentar lagi, Bu." "Ini juga sepi," jawab Pak Jono tanpa menoleh. Istrinya duduk di bangku kecil, ikut menghitung tusukan sate yang tersisa. Wajahnya lelah. "Uang sekolah Dimas besok harus dibayar," katanya pelan. Pak Jono terdiam. Tangannya berhenti membolak-balik sate. "Iya, Bapak tahu," jawabnya singkat. "Terus cicilan ban juga belum, Pak?" "Tadi ditelepon lagi." Pak Jono menghela napas panjang, lalu mematikan kipas arang. Api mengecil, seperti semangatnya. "Bapak juga mikir, Bu." "Tapi mau gimana lagi?" katanya, nadanya mulai berat. Anak mereka, Dimas, muncul dari dalam rumah sambil membawa buku. "Pak, besok bayar uang SPP ya?" tanyanya polos. Pak Jono memandang anaknya lama. Senyum kecil dipaksakan muncul. "Iya, Nak." "Insya Allah," katanya, meski hatinya sendiri ragu. Malam itu, sate Pak Jono tersisa banyak. Dan untuk pertama kalinya, ia pulang dengan perasaan kalah, bukan oleh pesaing, tapi oleh keadaan. Lampu rumah Pak Jono redup. Hanya satu bohlam di ruang tengah yang masih menyala. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jelas karena suasana terlalu sunyi. Pak Jono duduk di lantai, bersandar ke tembok. Di depannya ada kaleng biskuit bekas. Satu persatu lembar uang ia keluarkan, dirapikan, lalu dihitung pelan. 10, 20, 30. Suaranya lirih, seperti takut didengar tembok. Istrinya duduk tak jauh dari situ. Tangannya memegang buku catatan kecil. Wajahnya terlihat pasrah, tapi matanya berkaca-kaca. "Totalnya berapa, Pak?" tanyanya pelan. Pak Jono berhenti menghitung. Ia menarik napas, lalu menyebut angka. "Cuma segini?" Istrinya menunduk. Tak langsung bicara. "Kalau buat SPP Dimas masih kurang," katanya akhirnya. Pak Jono mengangguk. "Iya, Bapak tahu." Hening lagi. Jam dinding berdetak makin terasa keras. "Besok ban pasti nelepon lagi," lanjut istrinya. "Kemarin bilangnya kalau telat terus, dendanya nambah." Pak Jono menutup kaleng biskuit itu pelan, seolah menutup pembicaraan. "Bapak capek, Bu?" katanya jujur. Rasanya tiap hari cuma mikir uang. Jualan dari sore sampai malam, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Istrinya menatap suaminya. "Bapak pikir, kita pindah jualan aja? Atau, nambah menu?" Pak Jono tersenyum tipis. "Modalnya dari mana?" Pertanyaan itu menggantung.
Dari kamar, terdengar suara batuk kecil. "Dimas." Pak Jono menoleh. "Tidur dulu, Pak. Besok jualan lagi," kata istrinya, mencoba menguatkan. "Iya," jawab Pak Jono singkat. Tapi malam itu, ia tak langsung tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit. Pikiran berputar, cicilan, sekolah, lapak sepi. Di luar, suara angin melewati sela pepohonan. Entah kenapa, Pak Jono merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti hidupnya sedang menuju persimpangan, dan ia belum tahu jalan mana yang akan ia ambil. Sore itu, Pak Jono datang lebih awal ke lapaknya. Matahari belum sepenuhnya turun, tapi jalanan sudah mulai ramai. Ia mendorong gerobak sate sambil menghela napas panjang. Di sebelahnya, Roni sudah lebih dulu buka. Gerobak baksonya terlihat bersih, panci kuah masih mengepul. "Sepi terus, no?" sapa Roni sambil mengadu kuah. Pak Jono tersenyum tipis. "Ya gimana lagi, Ron? Orang sekarang milih-milih. Yang rame yang kelihatan heboh." Roni terkekeh kecil. "Betul. Sekarang jualan tuh bukan cuma rasa, tapi tampang." Pak Jono menata tusukan sate di atas panggangan. "Lu juga kelihatan sepi belakangan." Roni mengangguk. "Parah. Dulu satu panci bisa habis. Sekarang setengah aja syukur." Mereka terdiam sebentar, mendengarkan suara kendaraan lewat. "Kadang gue mikir," lanjut Roni pelan, "apa kita yang kurang pinter cari jalan?" Pak Jono menoleh. "Maksud lu?" Roni melirik kanan kiri, memastikan tak ada yang terlalu dekat. "Gue dengar cerita, katanya ada pedagang sate di desa seberang. Dulu sama kayak kita. Sekarang larisnya kebangetan." Pak Jono tertarik. "Emang apanya yang beda?" Roni menurunkan suara. "Katanya sih, dia pergi ke desa pelosok. Ketemu orang tua. Kuncen gitu?" Pak Jono tertawa kecil. "Ah, lu kebanyakan dengerin gosip." "Gue juga awalnya nggak percaya," balas Roni cepat. "Tapi lapaknya sekarang ngantri terus. Sampai subuh." Pak Jono kembali membakar sate, tapi pikirannya mulai terganggu. "Kalau benar, kenapa dia doang?" tanya Pak Jono. Roni mengangkat bahu. "Katanya, nggak semua orang berani." Pak Jono diam. Api sate menyala, dan untuk sesaat, ia merasa panasnya bukan cuma dari arang, tapi dari cerita yang mulai menempel di kepalanya. Malam itu angin bertiup agak kencang. Asap dari bakaran sate Pak Jono berputar-putar, sesekali masuk ke mata. Ia mengibaskan tangan, lalu melirik ke arah gerobak bakso Roni. "Ron," panggil Pak Jono pelan, "yang lu ceritain kemarin, itu beneran?" Roni menoleh. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. "Lu kepikiran ya?" tanyanya balik. "Bukan kepikiran," Pak Jono cepat-cepat membela diri. "Cuma penasaran aja." Roni terkekeh pendek, tapi tak ada tawa di matanya. "Gue juga gitu awalnya." Seorang pembeli datang ke gerobak bakso. Roni melayani dulu. Setelah pembeli pergi, ia mendekat ke Pak Jono. Katanya, orang itu ke desa pelosok, bisik Roni. "Masuk hutan dikit. Jalannya rusak." Pak Jono mengernyit. "Pelosok? Emang ada desa namanya gitu?" "Di peta emang nggak ada," jawab Roni. "Tapi orang-orang tahu." Pak Jono tertawa kecil, tapi suaranya hambar. "Terus, dia ngapain di sana?" Roni diam sebentar,
lalu berkata, "Bikin perjanjian." Pak Jono berhenti membalik sate. "Perjanjian apaan?" "Penglaris," jawab Roni singkat. Hening. Hanya suara daging mendesis. "Lu percaya beginian?" tanya Pak Jono akhirnya. Roni mengangkat bahu. "Gue percaya sama hasil. Dulu dia ngutang ke sana-sini. Sekarang beli motor baru." Pak Jono menelan ludah. "Terus, nggak ada risikonya?" Roni menatap api di panggangan. "Ada." Pak Jono merasakan tengkuknya meremang. "Apa?" tanyanya. Roni mendekat, suaranya makin pelan. "Katanya, yang diminta itu orang yang paling kita sayang." Pak Jono terdiam. Bayangan wajah istrinya dan Dimas langsung muncul di kepalanya. "Lu bercanda, kan?" suaranya bergetar. Roni menggeleng pelan. "Makanya nggak semua orang berani, no more." Malam itu, cerita yang tadinya terdengar mustahil, mulai terasa terlalu dekat dengan hidup Pak Jono. Hujan turun rintik-rintik malam itu. Jalanan Sumberrejo jadi basah dan licin. Pak Jono menutup sebagian gerobaknya dengan terpal kecil, sementara Roni mematikan api kompor baksonya. "Ron," suara Pak Jono terdengar berat, "yang lu bilang kemarin, soal harga itu, maksudnya gimana?" Roni menoleh pelan. Wajahnya tampak ragu, seperti menimbang apakah perlu melanjutkan cerita. "Lu yakin mau denger?" tanyanya. Pak Jono mengangguk. "Kalau setengah-setengah, malah bikin kepikiran." Roni menarik napas dalam. "Katanya sih, pesugihan itu ngasih laris, tapi gantinya bukan uang. Bukan juga barang." "Terus?" Pak Jono mendesak. "Yang diminta itu nyawa," kata Roni datar. Pak Jono tercekat. "Nyawa siapa?" Roni menatap hujan yang jatuh ke aspal. "Biasanya, orang terdekat." Pak Jono menggeleng pelan. "Itu kejam." "Iya," Roni mengangguk. "Makanya banyak yang mundur. Tapi ada juga yang lanjut." Pak Jono menatap tangannya sendiri. Tangan yang tiap hari membakar sate, menghitung uang, dan mengelus kepala anaknya. "Kalau nggak mau bayar?" tanyanya lirih. Roni tersenyum pahit. Katanya, nggak ada yang bisa lari. Hujan makin deras. Suara air menimpa atap terpal terdengar seperti bisikan. "Lu sendiri percaya?" tanya Pak Jono. Roni terdiam cukup lama. "Gue percaya sama orang-orang yang berubah hidupnya," jawabnya akhirnya. "Dan gue juga percaya, semua itu pasti ada gantinya." Pak Jono menutup mata sejenak. Dalam kepalanya, angka-angka cicilan, uang sekolah, dan wajah keluarga bercampur jadi satu. "Gue nggak gila, Ron," katanya pelan. "Tapi kalau hidup terus begini..." Kalimat itu tak selesai. Roni tak memaksa melanjutkan. "Pikirin baik-baik," katanya. "Ada jalan yang kelihatannya cepat, tapi ujungnya gelap." Pak Jono mengangguk pelan. Malam itu, hujan turun lebih lama dari biasanya, dan di dalam hatinya, sesuatu mulai retak. Keesokan sore, Pak Jono datang ke lapak dengan wajah sedikit lebih segar. Seolah-olah obrolan kemarin tak pernah ada. Ia menyalakan arang, menata sate, lalu tersenyum kecil pada pelanggan yang lewat. "Pak Jono hari ini kelihatan semangat," sapa salah satu tetangga. "Iya dong," jawabnya sambil tertawa. "Masa kalah sama sate orang?" Tawa itu terdengar normal. Tapi hanya di luar. Roni datang membawa semangkuk bakso untuk dirinya sendiri.
Udah nggak kepikiran lagi? Tanyanya setengah bercanda. Pak Jono tertawa lebih keras. Ah, lu itu kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Masa iya dagangan laris harus bayar nyawa? Roni ikut tertawa, tapi matanya mengamati Pak Jono lebih lama. Ya bagus kalau gitu, katanya. Beberapa pembeli datang, tapi hanya beli sedikit. Setelah maghrib, lapak kembali sepi. Tawa Pak Jono perlahan hilang. Malamnya, di rumah, Pak Jono rebahan di kasur. Lampu sudah dimatikan. Istrinya tidur membelakangi. Tapi matanya Pak Jono masih terbuka. Suara hujan semalam masih terngiang di telinganya. Kata-kata Roni juga. Yang diminta itu orang terdekat. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi bayangan wajah istrinya muncul. Lalu wajah Dimas. Bergantian. Terlalu jelas. Pak Jono bangun duduk. Kok jadi mikir begitu sih? Gumamnya. Ia ke dapur, minum air. Saat kembali, ia melirik ke kamar anaknya. Dimas tidur pulas, memeluk tas sekolahnya. Pak Jono berdiri lama di depan pintu. Bapak nggak mungkin, katanya pelan. Namun malam itu, entah kenapa, ia merasa tertawa siangnya hanya bohong untuk menutupi ketakutan yang mulai tumbuh. Dan ketakutan itu, belum pergi. Pagi itu, matahari belum tinggi saat ponsel Pak Jono bergetar di atas meja. Getarannya pendek, tapi cukup membuatnya terbangun. Ia melirik layar. Nomor tak dikenal. Pak Jono menarik napas, lalu mengangkatnya. Selamat pagi, dengan Pak Jono, suara di seberang terdengar datar dan profesional. Iya, saya sendiri, jawab Pak Jono. Kami dari pihak bank, ingin mengingatkan terkait angsuran Bapak yang sudah lewat jatuh tempo. Pak Jono memejamkan mata. Iya, Pak. Bu, saya tahu. Lagi usahain. Mohon segera dilakukan pembayaran, Pak. Jika keterlambatan berlanjut, akan ada denda tambahan. Iya, saya ngerti. Telepon ditutup. Pak Jono menatap kosong ke depan. Dari dapur, istrinya memperhatikan. Dari ban lagi, tanyanya. Pak Jono mengangguk. Iya. Istrinya tak berkata apa-apa. Hanya kembali mengaduk sayur di kompor. Tapi bahunya terlihat turun, seperti menahan beban. Siangnya, Pak Jono mengantar Dimas ke sekolah. Di gerbang, seorang guru memanggil. Pak Jono, soal SPP Dimas. Pak Jono menunduk. Iya, Bu. Minggu ini saya bayar. Ia tahu itu janji yang sama seperti kemarin. Sore hari, ia ke lapak lebih awal. Roni sudah ada. Lu kenapa kelihatan capek? Tanya Roni. Pak Jono duduk di bangku kecil. Ban nelepon lagi. Sekolah juga nagih. Roni terdiam. Gue nggak mau, Ron, lanjut Pak Jono. Tapi rasanya hidup nyepi terus. Roni menatapnya lama. Kadang, orang bukan mau jalan pintas. Cuma kepepet. Pak Jono tak menjawab. Matanya menatap api arang yang mulai menyala. Untuk pertama kalinya, ia tak menertawakan lagi cerita itu. Sore itu, Pak Jono datang ke lapak tanpa banyak bicara. Ia langsung menyalakan arang, lalu duduk menatap api yang pelan-pelan membesar. Asap naik lurus sebelum diacak angin. Roni melirik dari gerobak baksonya. Lu kenapa? No? Pak Jono tak langsung menjawab.
Ia menunggu sampai jalanan agak sepi. "Ron," suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara kendaraan. "Desa yang lu ceritain itu, jalannya lewat mana?" Roni berhenti mengaduk kuah. "Lu serius nanya?" Pak Jono mengangguk, tapi matanya tak berani menatap Roni. "Gue cuma pengen tahu," katanya. "Bukan berarti mau." Roni mendekat. "Kalau cuma tahu, ya nggak masalah." Ia menyebutkan arah, jalan kecil, belok ke hutan, lewat sawah, lalu jalan tanah. Tidak ada papan nama. Tidak ada sinyal. "Lu jangan main-main," lanjut Roni. "Kalau udah nyampe sana, pikiran bisa berubah." Pak Jono mengangguk pelan. "Gue nggak bakal maksa diri," katanya, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Malam itu, di rumah, Pak Jono terdiam lama. Istrinya memperhatikan. "Kenapa, Pak?" tanyanya. "Enggak apa-apa," jawabnya cepat. Ia tak bercerita apapun. Tapi sebelum tidur, ia membuka ponsel, melihat peta. Jarinya berhenti di area kosong, tempat yang bahkan namanya tak muncul. Untuk pertama kalinya, Pak Jono menyimpan niat yang tak berani ia ucapkan. Dan niat itu, perlahan, mulai membawanya menjauh dari cahaya. Pagi itu, Pak Jono berangkat sendirian. Ia pamit pada istrinya dengan alasan mau cari bahan baku sate yang lebih murah. Suaranya terdengar biasa, tapi tangannya gemetar saat memegang kunci motor. "Jangan lama-lama, Pak," kata istrinya. "Iya," jawab Pak Jono singkat. Motor melaju keluar Sumberrejo. Jalanan makin sempit, aspal berubah jadi tanah berbatu. Pohon-pohon tinggi menutup langit, membuat suasana terasa lebih gelap meski matahari sudah naik. Sinyal ponsel hilang. Jam di layar berhenti sejenak, lalu berubah sendiri. "Perasaan tadi beloknya nggak sejauh ini," gumam Pak Jono. Ia terus melaju sampai menemukan deretan rumah kayu tua. Tak ada papan nama desa. Tak ada suara anak-anak. Hanya angin dan bunyi daun bergesek. Pak Jono mematikan motor. Sunyi. Seorang kakek duduk di depan rumah, menatapnya tanpa senyum. "Permisi, Kek, ini desa apa ya?" tanya Pak Jono sopan. Kakek itu tak langsung menjawab. Matanya tajam. "Nyari siapa?" tanyanya balik. Pak Jono menelan ludah. Katanya, ada orang tua yang biasa didatengin pedagang. Kakek itu berdiri pelan. "Kalau niatmu belum bulat, pulang." Kalimat itu membuat dada Pak Jono sesak. "Tapi kalau mau lanjut," lanjut si kakek, menunjuk ke arah hutan, jalan itu. Pak Jono mengucap terima kasih, lalu kembali menyalakan motor. Saat ia menoleh lagi, kakek itu sudah tidak ada. Hanya jalan tanah yang sepi, dan rasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk berpura-pura. Jalan tanah itu berakhir di sebuah rumah kayu kecil. Dindingnya hitam dimakan usia, atapnya rendah, dan di depannya tergantung kain lusuh yang bergerak pelan tertiup angin. Tak ada pagar. Tak ada suara. Pak Jono mematikan motor. Jantungnya berdegup tak beraturan. "Assalamualaikum," ucapnya ragu. Tak ada jawaban. Ia hampir berbalik ketika pintu kayu itu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua muncul. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, matanya tajam tapi tenang. "Masuk," katanya singkat. Suara itu datar. Bukan mengundang, bukan mengancam. Pak Jono melangkah masuk. Di dalam rumah, udara terasa dingin. Lantai tanah. Bau kemenyan tipis.
"Duduk," kata orang tua itu. Pak Jono menurut. "Kamu pedagang sate?" ucap si Kuncen tanpa bertanya. Pak Jono terkejut. "Iya." "Kamu datang bukan karena percaya," lanjutnya, "tapi karena kepepet." Pak Jono menunduk. "Iya, Pak." Kuncen itu tersenyum tipis. "Penglaris bisa aku kasih. Tapi bukan aku yang menentukan bayaran." "Bayarannya apa?" tanya Pak Jono, meski ia sudah tahu jawabannya. "Yang paling kamu sayang," jawab Kuncen pelan. "Dan itu akan datang sendiri. Kamu tidak diminta memilih." Pak Jono menggigil. "Kalau saya nggak sanggup?" "Kalau tidak sanggup," kata Kuncen, "pulang. Lupakan jalan ke sini." Hening. "Tapi kalau lanjutnya lagi, jangan pernah menyesal." Pak Jono menutup mata sejenak. Dalam kepalanya, wajah anak dan istrinya muncul bergantian. "Saya minta waktu," katanya akhirnya. Kuncen mengangguk. Waktu tidak banyak. Saat Pak Jono keluar, langit di atas rumah itu terlihat lebih gelap dari seharusnya. Dan ia tahu, kehidupannya tak akan kembali seperti semula. Pak Jono kembali ke desa itu 2 hari kemudian. Kali ini ia tidak tersesat. Kakinya seperti sudah hafal jalan tanah yang sama, meski ia yakin belum pernah lewat sini sebelumnya. Rumah kayu itu masih sama. Sunyi. Tidak berubah. Kuncen sudah duduk di dalam, seolah memang sedang menunggu. "Kamu datang?" katanya pelan. Pak Jono mengangguk. "Saya mau lanjut." Kuncen tak tersenyum. Tak juga terlihat senang. "Tidak ada paksaan," katanya. "Masih bisa pulang." Pak Jono menggeleng. "Saya sudah mikir." Kuncen berdiri, lalu mengambil bungkusan kain hitam dari sudut ruangan. Di dalamnya ada bunga layu, beras, koin tua, dan dupa. "Tidak ada darah," ucap Kuncen. "Tidak ada sumpah. Kamu tidak tanda tangan apapun." Pak Jono menelan ludah. "Terus, apa yang harus saya lakukan?" "Jual seperti biasa," jawab Kuncen. "Jangan sombong. Jangan cerita ke siapapun." Kuncen menyalakan dupa. Asapnya tipis, berputar pelan. "Kalau nanti daganganmu laris," lanjutnya, "anggap itu rezeki. Tapi ingat, rezeki ini ada yang menunggu di belakang." Pak Jono ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya terasa berat. "Bayarannya?" suaranya bergetar. "Tidak sekarang," potong Kuncen. "Dan bukan kamu yang menyerahkan." Hening. Terlalu hening. Setelah ritual singkat itu selesai, Kuncen menepuk tanah 3 kali. "Pulanglah," katanya. "Dan jangan menoleh." Pak Jono berdiri. Saat ia melangkah keluar, hatinya terasa aneh. Lega, tapi juga kosong. Dalam perjalanan pulang, ia berkali-kali berkata dalam hati, "Mungkin ini cuma sugesti." Ia tidak tahu, perjanjian paling berbahaya memang sering terasa paling ringan di awal. Sejak sate Pak Jono mendadak laris, hidupnya berubah cepat. Uang mulai ada. Cicilan ban dibayar. Uang sekolah Dimas lunas. Bahkan istrinya sempat tersenyum lagi setelah lama tidak. "Alhamdulillah ya, Pak," kata istrinya suatu pagi. "Akhirnya napas kita lega." Pak Jono mengangguk sambil minum kopi. "Iya." Tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Beberapa hari terakhir, Dimas sering mengeluh capek.
Pulang sekolah langsung tidur. Nafsu makannya turun. Masuk angin kali, kata Pak Jono, berusaha menenangkan diri. Namun malamnya, Dimas demam tinggi. Istrinya panik. "Pak, badannya panas banget." Pak Jono memegang dahi anaknya. "Panas. Terlalu panas." Mereka begadang semalaman. Pak Jono duduk di samping kasur, menatap wajah Dimas yang berkeringat. Di kepalanya, suara kuncen terngiang. "Yang diminta akan datang sendiri. Jangan macem-macem," gumam Pak Jono. "Ini cuma sakit biasa." Keesokan harinya, Dimas sedikit membaik. Pak Jono bernapas lega. Tapi keanehan belum berhenti. Istrinya mulai sering mimpi buruk. Tengah malam ia terbangun sambil menangis. "Aku mimpi orang manggil-manggil," katanya gemetar. Suaranya kayak dari luar rumah. Pak Jono terdiam. Di lapak, sate tetap habis. Antrean makin panjang. Orang-orang bilang rasa satenya beda. Roni mendekat suatu malam. "Lu sehat, No? Kok muka lu pucet?" Pak Jono memaksa tersenyum. "Kurang tidur." Saat itu, angin bertiup dingin. Asap sate berputar aneh, seperti membentuk wajah sesaat, lalu hilang. Pak Jono menelan ludah. Ia mulai sadar, ini bukan cuma soal penglaris. Ini soal waktu. Pagi itu, Pak Jono berangkat lagi ke desa terpencil itu. Ia tak pamit pada istrinya. Hanya meninggalkan pesan singkat di meja, keluar sebentar. Motor melaju lebih cepat dari sebelumnya. Jalan rusak, hutan, dan tanah berlumpur tak lagi membuatnya ragu. Yang ada hanya rasa takut yang makin mendesak. Rumah kayu itu masih berdiri. Tapi pintunya tertutup rapat. "Pak," Pak Jono memanggil. "Pak." Tak ada jawaban. Ia menunggu. Menit berlalu terasa lama. Angin berdesir dingin. Seorang perempuan tua muncul dari balik pohon. Wajahnya keriput, matanya kosong. "Nyari siapa?" tanyanya datar. "Kuncen yang tinggal di sini," jawab Pak Jono cepat. Perempuan itu menggeleng. "Sudah pergi." "Pergi kemana?" "Tidak pernah pergi," jawabnya pelan. "Kalau sudah laku, biasanya sudah dekat bayarnya." Dada Pak Jono terasa sesak. "Saya mau batal," katanya putus asa. "Saya nggak sanggup." Perempuan itu menatapnya lama. Kalau sudah berjalan, tidak ada kata batal. Pak Jono mundur selangkah. "Terus saya harus gimana?" Perempuan itu menunjuk ke arah jalan pulang. "Pulang. Temani yang tersisa." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Dalam perjalanan pulang, langit mendung. Ponselnya tak ada sinyal. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Untuk pertama kalinya, Pak Jono sadar, ia bukan lagi menunggu keberuntungan, tapi menunggu sesuatu yang akan diambil darinya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, tanpa bintang. Pak Jono sampai rumah dengan napas terengah, seperti orang yang baru lari jauh. Rumah sepi. Biasanya, istrinya sudah duduk di ruang tengah sambil menonton TV kecil. Tapi kali ini, tak ada suara apapun. "Bu," panggil Pak Jono. Tak ada jawaban. Dadanya mulai berdebar. Ia melangkah cepat ke kamar. Istrinya terbaring di kasur, wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Bu." Pak Jono mengguncang bahunya.
"Bangun, Bu." Istrinya membuka mata sedikit. "Pak," suaranya lemah. "Dingin?" Pak Jono panik. "Kita ke rumah sakit ya. Sekarang." Ia mengangkat tubuh istrinya, tapi tubuh itu terasa berat. Terlalu berat. Di luar, angin berhembus dingin. Lampu rumah tetangga terlihat redup, seperti enggan menyinari rumah Pak Jono. Di perjalanan ke rumah sakit, istrinya terdiam. Tangannya dingin menggenggam lengan Pak Jono. "Pak," bisiknya. "Iya, Bu. Kalau aku kenapa-kenapa." "Jangan ngomong gitu," potong Pak Jono cepat. Tapi kalimat itu tak pernah selesai. Di rumah sakit, Pak Jono duduk lemas di bangku besi. Dokter keluar dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha," kata dokter pelan. Kalimat itu membuat dunia Pak Jono runtuh. Malam itu, Pak Jono pulang sendirian. Di rumah, aroma sate dari baju kerjanya masih tercium. Bau yang kini terasa seperti ejekan. Di dapur, ia duduk lama. Tangannya gemetar. "Ini belum selesai," gumamnya. Di luar rumah, terdengar suara seperti tusukan sate jatuh satu persatu, padahal gerobaknya terkunci rapat. Dan Pak Jono tahu, penglaris itu belum selesai mengambil miliknya. Sejak malam itu, Pak Jono jarang tidur nyenyak. Kalaupun tertidur, mimpi selalu datang lebih dulu daripada istirahat. Malam ini pun begitu. Ia bermimpi berdiri di depan gerobak satenya. Api menyala besar, tapi tidak panas. Asap naik tebal, berubah menjadi kabut putih. Dari balik kabut itu, muncul sosok Kuncen. "Daganganmu masih laris," kata suara itu tenang. Pak Jono ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. "Kamu sudah menerima?" lanjut Kuncen. "Sekarang tinggal menyelesaikan. Apalagi yang harus diambil?" Pak Jono akhirnya bisa bersuara. Suaranya pecah. Kuncen menatapnya lama. "Kamu tahu?" Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil. Dari balik asap, muncul Dimas. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Pak," panggil anak itu pelan. "Jangan," teriak Pak Jono. Ia berlari, tapi kakinya seperti tenggelam di tanah. Kuncen mengangkat tangan. "Aku tidak meminta kamu memilih," katanya. "Hanya mengingatkan." Waktu hampir habis. Pak Jono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah. Di luar, ayam jantan belum berkokok. Masih dini hari. Ia bangkit, berjalan ke kamar Dimas. Anak itu tidur, tapi wajahnya tampak lelah. Napasnya berat. Pak Jono duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kecil itu. "Bapak salah," bisiknya. "Bapak nyari jalan yang gak seharusnya." Air matanya jatuh satu persatu. Pagi harinya, ia tetap berjualan. Lapaknya ramai seperti biasa. Orang-orang tertawa, memuji rasa sate. Tak satu pun tahu, di balik asap bakaran itu, Pak Jono sedang menunggu sesuatu yang tak bisa ia cegah. Karena kini ia sadar. Yang disebut pilihan itu, sebenarnya tidak pernah ada. Pagi itu, Dimas tidak bangun seperti biasa. Pak Jono awalnya mengira anaknya hanya kelelahan. Ia menyentuh bahu kecil itu pelan. "Mas, bangun." "Sekolah?" katanya lirih. Tak ada jawaban. Ia menepuk pipi Dimas sedikit lebih keras. "Mas."
Dada Pak Jono langsung terasa kosong. Tubuh anak itu dingin. Terlalu dingin. "Dimas!" teriaknya. Tetangga berdatangan. Rumah mendadak ramai, tapi bagi Pak Jono, semua suara terdengar jauh. Seperti dari dalam air. "Dokter datang." Kalimat yang keluar dari mulut dokter terdengar sama seperti sebelumnya. "Meninggal saat tidur." Pak Jono terduduk. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya menatap kosong ke tubuh kecil yang kini terbaring kaku. Siang itu, gerobak sate Pak Jono tetap didorong keluar rumah. Bukan karena ia ingin, tapi karena kakinya bergerak sendiri. Lapak ramai luar biasa. Orang-orang antre panjang. Uang mengalir deras. Sate habis sebelum maghrib. "Pak Jono, rasanya makin enak." "Laris banget, Pak." Pujian itu terasa seperti pisau. Di sela asap bakaran, Pak Jono melihat bayangan. Sesaat, seperti sosok anak kecil berdiri tak jauh dari lapaknya. "Mas," gumamnya. Bayangan itu hilang. Malamnya, Pak Jono menghitung uang. Banyak. Lebih banyak dari sebelumnya. Tangannya gemetar. "Ini yang terakhir, ya?" katanya pada udara kosong. Ambil semua, tapi berhenti. Angin berhembus pelan. Api arang menyala tinggi. Tak ada jawaban. Tapi di dalam hatinya, Pak Jono tahu. Penglaris itu sudah lunas. Dan yang tersisa, hanyalah dirinya. Waktu berjalan, tapi rumah Pak Jono berhenti hidup. Tak ada lagi suara anak berlarian. Tak ada lagi suara istrinya dari dapur. Yang tersisa hanya jam dinding dan bau sate yang terus melekat, bahkan saat gerobak sudah dibersihkan. Pak Jono tetap berjualan. Setiap sore, lapaknya selalu ramai. Orang-orang datang dari luar desa. Ada yang sengaja muter jauh hanya untuk makan satenya. "Kalau nggak makan sate Pak Jono, rasanya ada yang kurang," kata seorang pelanggan. Pak Jono hanya mengangguk. Senyumnya kaku. Uang tak lagi jadi masalah. Rumah diperbaiki. Utang lunas. Tapi setiap malam, ia makan sendirian. Kadang, saat membakar sate, ia mendengar suara kecil di belakangnya. "Pak!" Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, Roni datang. Wajahnya terlihat canggung. "No, lu kuat?" tanyanya. Pak Jono tertawa pelan. "Kuat itu kalau masih ada yang ditunggu pulang." Roni terdiam. Malam makin larut. Setelah lapak tutup, Pak Jono duduk sendirian. Api arang tinggal bara. Di sisa asap itu, ia melihat dua bayangan berdiri diam. Seorang perempuan dan seorang anak kecil. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya menatap. "Maafin Bapak," bisik Pak Jono. Air matanya jatuh. Bayangan itu memudar bersama asap. Pak Jono tetap hidup. Dan itulah hukumannya. Karena pesugihan memang tidak selalu mengambil nyawa si pelaku. Kadang, ia membiarkan seseorang hidup. Dengan rasa bersalah seumur hidup.